sebenarnya kalau di jaringan 3 fasa gitu ya. Tapi 3 fasa pun kalau Bapak hitung secara teoritisnya itu kan per fasanya cuma 11,5 saja ya. Nah, ini 12. Sudah sama ini. Tegangan di jaringan hanya saja ini kan nggak ada bebannya, Pak. Ini hanya imbas dari tegangan len saja kadang itu ya. Jadi belum dibebani dan sebagainya. Nanti belum dibebani aja seperti ini, apalagi nanti kalau dibebani kan gitu ya. Ada beban namanya kita akan. Jadi peredamnya kita ada yang menggunakan minyak ini ya nanti ya. Minyak kan ada ya PMT minyak ya. Nah, ada yang menggunakan di sini gas, tapi gas juga nggak tangankan di sini, tapi prinsipnya saja. Terus ada yang menggunakan vakum. Nah kalau ini sistem pemadamannya kita gunakan magnet, Pak. Nah, kalau magnet ini ada tapi jarang, Pak. Ada tapi jarang. Kenapa? Karena memang kalau diterapkan di khususnya di tegangan tinggi atau operasional, teknologinya terlalu terlalu mahal gitu loh ya. Jadi ya kurang praktis gitu ya. Kalau caranya udah kita aja kan seperti vakum, ya sama gas itu ya, itu yang praktis aja. Kalau ini ada susah karena PMT yang kecil gitu harus ada ribet gitu, terlalu ribet jadi nggak praktis gitu ya. Tapi padahal ini teknologinya cukup bagus ya. Seperti ini, Pak. Ini adalah saat Bapak memasukkan atau mengeluarkan, kan sebenarnya hanya begini saja. Hanya juga ada juga dia yang sistem maaf nih, bukan Purno ya, gini Pak. Bapak itu saya belum dulu ya. Saya belum punya gimana ya? Nah, memang seperti itu gitu ya. Saya katakan tidak Purno ya. Jadi ya tidak Purno. Di dalam PMT itu ada mounting kontak, ada fixing kontak ya. Ada kontak diem, kontak bergerak. Nah, itu seperti ini filosofi begini. Celok gitu ya. Nah, ada kontak ini kontak bawah, kontak atas. Ya Pak ya. Masuk gini, keluar sini. Seperti kemarin di kontak pinjer itu, yang Bapak lihat di mana di PMT yang di Pulau itu ya. Kan ada kayak lubang gitu, tapi ini masuk gitu ya. Nah, itu kontak pinjernya kan seperti itu. Ya di dalam PMT pun ada gitu. Ada juga dia yang hanya mengandalkan gini aja Pak. Hanya semacam ujung dengan ujung sampai butrek gitu ya. Keluar. Yang model kayak gini atau yang seperti ini, itu yang tipe vakum. Yang baru mungkin kalau yang vakum pasti seperti itu. Cuman gini aja Mas. Hanya dia dua kutub kayak gini, dua penghantar gini, teng gitu ya. Cuma jaraknya terlalu dekat Pak. Dia jaraknya dekat sekali. Khusus untuk vakum lah ya. Nah, kalau untuk minyak enggak, karena dia harus diredam dalam minyak. Gitu. Kalau vakum itu sangat ruangannya kecil sekali Pak. Makanya dia tahanan insulasinya itu bagus sekali kalau vakum itu. Dia itu untuk 15 kV Pak. Cuma 1 cm, 10 mili berarti. 15 kV. 15 sampai 10 mili aja. 15 kV cuma 10 mili. 1 cm ya? Iya. Dekat sekali gini. 1 cm berarti 10 mili kan, benar kan? Iya. Nah, tinggal nanti kalau sana Bapak kenaikan per 15 kV ya. Per 3 kV itu 1 mili, 3 kV 1 mili gitu. Seperti itu Pak. Makanya di sini kalau sananya untuk yang tipe vakum itu sangat ini sekali, sangat handal juga ya. Kecuali vakumnya nggak vakum lagi gitu ya. Bocor loh ya, itu memang kelemahannya semua itu ada kekurangan dan kelemahan Pak ya. Sering masuk angin. Oke. Nah, kalau seandainya kemarin kita mencoba ada istilah breaker analyzer ya Pak ya, yang sudah kita terapkan kemarin, makanya ini saya kasih terakhir supaya Bapak itu saat kemarin apa sih maksudnya kita mengetahui keserempaan, kecepatan buka, kecepatan tutup, itu apa sih maksudnya? Nah, ini maksudnya di sini. Kalau seandainya Bapak memasukkan, ini Bapak perhatikan di sini di kontakannya, masukkan ya Pak ya. Bapak dimasukkan gini ya. Jadi kontak yang ada di PMT itu kan ada closing, ada open di sini ya. Nah, saat closing macam ini Pak. Nah, ada nggak apinya? Ada. Ada ya? Ada sedikit. Relatif sedikit. Ada. Makanya kemarin waktu closing itu waktunya cepetan mana sama open? Cepet open ya? Nah, karena kalau open seperti ini Pak. Ini kan posisi masuk Pak. Nah, itu. Kalau seandainya kita buka, kita open. Nah, jadi apinya ngejar Pak.
Sehingga memang dia dibutuhkan waktu lebih cepat. Juga, iya. Di samping waktu lebih cepat, dia juga harus diredam, kan gitu ya? Gitu. Kalau saya buat lambat nih ya, seandainya saya buat lambat, ngejar dia. Tapi kalau saya buat cepat, ngejar tapi tetap ada ngejar. Makanya saat buka ini lebih berbahaya Pak dibanding tutup. Itu bisa Bapak buktikan di lapangan. Benar Pak, benar Pak. Kalau sudah ya alhamdulillah. Berarti udah saya ngomong itu istilahnya ya kalau saya disangkanya bohongin gitu ya. Nah seperti ini Pak. Tapi ini harus kita redam Pak. Saat kita buka, kita redam. Ini kan ada api. Iya. Jadi ini peredamnya kalau saya katakan tadi peredam menggunakan magnet, ini tinggal membuka polaritasnya saja. Karena untuk listrik itu polaritas itu bisa saja ya. Bapak mau membuat motor itu putaran kanan putaran kiri kan gampang ya. Polaritas saja yang dirubah. Nah, jadi dia matikan Pak. Seperti itu saya matikan. Nah, jadi pakai magnet. Iya pakai magnet. Jadi api yang segitu tadi gedenya dihisap sama dia, disedot lah gitu ya. Nah, prinsip nyedotnya gimana? Ya itu tadi kalau magnet itu kan kutub utara dengan utara itu gimana, selatan dengan selatan gimana. Nah ini sebenarnya saat tadi ada api, di sini saya buat kumparan Pak, magnet sementara, istilahnya magnet buatan. Ya prinsip kerjanya kayak kontaktor itu loh. Ada inti current, ini currentnya, lalu ada belitan. Begitu kasih listrik ya udah timbul magnet, itulah yang narik Pak, seperti itu prinsipnya. Coba ya, macam ini. Ini ada apinya. Nah, saya sedot dengan menggunakan magnet. Ini peredam juga, cuma jarang digunakan karena terlalu rumit, ya. Yang di lapangan itu yang sering dipakai adalah yang vakum, minyak ataupun yang gas. Gitu. Oke Pak? Sampai di sini untuk tipe peredam menggunakan magnet. Nah, oke, sekarang saya gunakan yang menggunakan minyak. Apa aja minyak? Berarti suplainya harus on terus Pak ya, kalau buat magnet ya? Oh iya, makanya itu kurang praktis mas saya katakan tadi ya. Harus on terus kapan saat terjadinya trip dan sebagainya kan harus standby dia. Harus ada tegangan yang iya, masuk ke situ. Kurang ini lah kurang praktis. Ini teknologinya lumayan ini ya, tinggal baikkan yang otomatis lebih banyak gagal karena itu Pak. Apa untuk baterainya gitu. Sebenarnya sendiri yang kurang ini ya, iya mendukung gitu. Kameramennya nggak kelihatan. Nah, ada teman-teman di GI, seandainya memang ada gangguan atau trip itu kalau saya benar-benar gangguan belum ketemu, dia biasanya malas untuk masukkan. Memastikan dulu apakah benar sudah ini ya, sudah diketemukan. Karena apa? Kalau berapa kali trip itu kan kalau minyak harus diganti Pak ya. Iya Pak. Nah, resikonya ya dia akan mengurangi tahanan isolasi tersebut. Contohnya ini. Seandainya kita lepas, nah, dia akan timbul percikan atau bunga api. Jadi saat masuk tadi ada tetapi kecil, tapi begitu kita keluarkan, bentar. Nah kalau seandainya Bapak memasukkan atau mengeluarkannya itu kontaknya nggak bagus, contohnya kontaknya nggak bagus gimana? Kemarin makanya Bapak perlu juga mengukur tahanan kontak. Di samping serempaan juga kontaknya harus bagus. Kontak bagus itu harus benar-benar ngepres, klop, rapat gitu ya. Nah, supaya tidak timbul seperti ini Pak. Nah. Kalau kontaknya nggak bagus antara nempel dan tidak, dia akan terjadi lost kontak. Lost kontak itu seperti ini Pak. Dia sama aja membakar, kayak di burning aja dia Pak. Ini kalau seandainya kontaknya tidak bagus. Tapi kalau kontaknya bagus dia rapat dia kayak gini. Kalau kita kendor seperti ini. Gitu Pak ya. Jadi tetap lama-lama dia akan merusak itu juga. Nah, itu seperti itu Pak ya. Filosofinya seperti ini. Sekarang satu lagi.
bawa siswa yang lain lagi jadi nanti lapangnya nggak lagi dulu. Ya, Gantikan ini. Kenapa dek? Ada pengen. PTS. Apa lah tawe. Coba cari logonya bisa. Malu-malu ya. Aduh, ini saya Gak kelihatan. Hah? Simulator ini kan. Ini terusan lanjut sama dulu yang pakai ada yang pakai yang ini juga, cuma pemadamannya menggunakan apa namanya tiupan atau istilahnya air blast. Nah, dengan ABS ya. Nah, itu air blast itu macam itu. Cuma kebetulan karena saking tuanya karetnya sudah hancur, Pak. Ini bahaya. Ya, Pak. Ya, Coba lagi Pak. Ada. Ini api seperti ini nanti akan membuat. Nah, kalau seandainya dia enggak ini biasanya ngejar ini, Pak. Api ini ngejar ke orang yang ada di atas. Ini yang berbahaya kayak gini. Umumnya besar, dikejar sama api. Nah, itulah makanya kadang-kadang Lagi Pak. jangan aja ya, Pak. Jadi itu yang semacam Pak. Jadi PTS itu ada istilah, kalau Bapak lihat di konstruksinya, nah itu ada semacam kumis ya, Pak ya. Iya. Nah, kumis itu ya ininya nih. Oh, Kumis itulah yang dikorbankan. Yang dikorbankan artinya apa? Kontak utama lepas dulu, baru kumis itulah yang dijadikan korbannya. Makanya kalau Bapak lihat PTS itu, nah ada tanduk busur apinya dia. Tanduk busur api itulah yang dijadikan untuk perjam. Apa istilahnya yang dikorbankan? Ya, gitu. tanduknya semacam ini. Ya, makanya secara konstruksi biasanya memang kontak utama itu lebih cepat lepas dulu dibanding tanduk busur apinya. Ini baru apa posisi tidak berubah itu ya. Kalau seandainya dia memang nggak terarah, Pak, si api itu lari kemana-mana, Pak. Nah, larinya kemana-mana ini bisa ngejar operator. Ya, kumisnya satu nggak ada ya, Pak? Hah? Iya, bisa jadi seperti itu. Ya, Pak ya. Oke, Pak, sampai sini. Ya kurang lebih tambahan saja yang kemarin itu, Pak ya. Untuk pelengkap dari yang kemarin kita belajar apa perlunya ada tahanan kontak, apa perlunya ada keserempaan dan sebagainya itu. Edukasinya seperti ini. Oke. Mohon maaf, saya mungkin tidak berlama-lama karena ada lagi pasal yang harus dilayani. Mohon maaf ya, Pak ya. Kembali lagi terima kasih. Penyakitnya cuma kurap. Nah, oke Pak, mana Pak? Bener banyak. Apa nih? Penyakitnya kurap. Nanti Coba. Jalan. Jalan deh. coba dia. Foto alatnya foto orang. Foto alat lah. Coba yuk. Kalian.
Coba kok jadi main. Oh, sama gitu Pak. Mantap, coba itu. Pelan nih Pak. Pelan-pelan. Sip, Pak Taris. Pelan-pelan. Ya, Bos. Coba pulang nyobain kan. Nyobain. Lagi. Nyobain Pak. Trauma orang mendengar gitu. Jadi ini yang dikorbankan Pak. Pegang ya. Yang sana tekan. Kasih pegang. Pak lagi kasih apa? Penjelasan gimana sih? Kasih penjelasan. Ganti yang itu lah. Yang bagus itu tadi yang pakai tarikan magnet kayak magnet. Bisa ya? Siapa yang mau? Kan tadi udah dibilangin, ya rokok bisa nyala tuh. Bisa. Sekarang aja. Enak nih jadi.